Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Bangsa Indonesia itu terdiri atas banyak suku bangsa. Nah, anak-anak tahu nggak suku bangsa apa saja di Indonesia ini? Nah, suku bangsa Indonesia itu terdiri atas berbagai macam suku dan budaya yang berbeda-beda. Namun, kita tetap dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Nah, keragaman ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita wajib mensyukurinya. Kita di sini akan belajar keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Anak-anak, untuk kegiatan Ayo Membaca yang berjudul Suku Bangsa di Indonesia bisa dibaca dalam hati dulu ya teksnya. Setelah kita membaca teks suku bangsa di Indonesia, apakah anak-anak menemukan kata sulit dalam bacaan? Nah, jika ada, ayo kita tuliskan di tabel berikut ini. Yang pertama, kata sulitnya slogan. Slogan itu artinya perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Yang kedua, suku bangsa. Suku bangsa artinya kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Anak-anak juga bisa menambahkan kata sulit yang lain dan bisa mengartikannya. Teks atau bacaan itu biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf itu terdapat pokok pikiran atau ide pokok. Nah, anak-anak tahu enggak bagaimana kita dapat menentukan pokok pikiran tersebut? Nah, yang pertama caranya, 1. Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Kita baca dari mulai judul sampai yang paling terakhir. Yang kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhir atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Anak-anak bisa menandainya dengan memberi garis bawah. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir atau awal dan akhir pada paragraf. Kita sudah tahu cara menentukan pokok pikiran pada paragraf. Nah, ini ada pertanyaan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks suku bangsa di Indonesia. Pokok pikiran paragraf pertama apa anak-anak? Nah, kita bisa melihat di kalimat terakhir. Nah, yaitu bangsa Indonesia memiliki beragam perbedaan. Perbedaannya ini agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi penduduk Indonesia tetap hidup rukun berdampingan. Untuk pokok pikiran paragraf kedua, kita bisa melihat di kalimat awal. Berdasarkan hasil sensus BPS, Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki 1.331 suku. Nah, setelah kalimat utama tadi, selanjutnya itu adalah disebut kalimat penjelas. Jadi kita hanya mengambil yang di awal aja untuk pokok pikirannya. Begitu ya anak-anak. Dari kegiatan sebelumnya, anak-anak bisa mengetahui bahwa di Indonesia itu terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup yang berbeda anak-anak. Salah satu contoh perbedaan cara hidup adalah transportasi.
pada zaman dahulu ya anak-anak, alat transportasi itu menggunakan tenaga hewan. Jadi seperti yang Bu Nila berikan gambarnya, yaitu ada bendi, kemudian pedati sapi, dan pedati kerbau. Kira-kira di daerah anak-anak masih dijumpai enggak alat transportasi seperti pada gambar? Nah, anak-anak kan juga bisa melihat apa persamaan yang ada pada ketiga alat transportasi tradisional tersebut. Itu banyak sekali persamaan. Nah, salah satunya anak-anak menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bendi atau pedati. Untuk mengisi tabel yang ada di halaman 5, mari kita melakukan kegiatan-kegiatan sederhana anak-anak. Yang pertama, dorong meja belajar kalian pelan-pelan hingga bergeser sedikit, lalu tarik ke posisi semula. Nah, aktivitas yang kita lakukan yang pertama mendorong meja. Hasilnya apa? Meja bergeser. Kemudian kita menarik meja, hasilnya meja pun juga bergeser. Nah, aktivitas yang anak-anak lakukan terhadap meja sehingga bisa bergeser itu disebut gaya. Kemudian yang kedua, angkat tas sekolah kalian lalu letakkan lagi ke posisi semula. Aktivitas yang dilakukan yaitu mengangkat tas sekolah. Hasilnya apa? Tas berpindah. Kemudian meletakkan tas sekolah. Hasilnya tas juga berpindah. Jadi aktivitas yang anak-anak lakukan terhadap tas sekolah yang kamu angkat juga disebut gaya. Kemudian kegiatan ketiga, anak-anak bisa mengambil selembar kertas yang sudah tidak terpakai, lalu lipat atau remas-remas kertas tersebut. Nah, aktivitasnya apa itu tadi? Melipat kertas. Kemudian hasilnya apa? Kertas berubah bentuk. Kertasnya kalau dilipat-lipat kan akan menjadi kecil. Nah, aktivitas yang kamu lakukan itu tadi anak-anak terhadap kertas sehingga bentuknya berubah itu juga disebut gaya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan gaya? Jadi gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, gaya ini dapat menyebabkan benda diam juga menjadi bergerak, atau benda bergerak bisa menjadi diam. Kita sudah mengetahui pengertian gaya anak-anak. Nah, di sini kalian bisa memperhatikan gambar-gambar, ya kan? Ada beberapa kegiatan. Nah, gambar pertama itu ada orang yang mendorong mobil. Apa yang menyebabkan mobil itu di samping dapat bergerak? Nah, yang menyebabkan dorongan yang dihasilkan dari otot manusia. Kemudian ada gambar lampu yang menyala. Apa yang menyebabkan lampu itu dapat menyala anak-anak? Ya, adanya benda yang bermuatan listrik. Kemudian yang ketiga, ada gambar jarum menempel pada batang magnet. Nah, itu disebabkan adanya gaya tarik dari sebuah magnet terhadap benda. Kemudian gambar keempat, ada buah apel jatuh dari pohon. Nah, ini disebabkan adanya tarikan dari dalam bumi pada suatu benda. Gambar terakhir itu ada kursi yang didorong oleh siswa. Nah, itu adanya gesekan permukaan dua benda yang berlawanan arah.
Jadi gaya itu mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Nah, macam-macam gaya antara lain yang pertama gaya otot, yang kedua gaya listrik, yang ketiga gaya magnet, yang keempat gaya gravitasi, dan yang kelima gaya gesek. Anak-anak, gerakan melangkahkan kaki itu juga termasuk gaya otot. Karena melangkahkan kaki itu menyebabkan tubuh berpindah tempat. Nah, ada lagi aktivitas bertukar buku, itu merupakan salah satu contoh pemanfaatan gaya otot. Dengan memanfaatkan gaya otot, kita itu dapat memindahkan benda-benda ringan dengan mudah. Gaya otot ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu suku bangsa di Indonesia itu adalah suku bangsa Papua, anak-anak. Suku bangsa Papua ini mayoritas tinggalnya itu di Pulau Papua. Nah, lagu yang terkenal dari Papua ada yang berjudul Apuse. Lirik lagu Apuse ini menceritakan kisah perpisahan seseorang dengan kakek dan neneknya. Si cucu ini akan merantau ke negeri seberang. Nah, anak-anak bisa memperhatikan notasi lagu Apuse di halaman 13. Dan nanti anak-anak juga bisa menyanyikan lagu Apuse seperti pada link yang Bunila cantumkan di deskripsi ya. Anak-anak, pada lagu Apuse ini angka 5, 1, 3, 2 itu adalah tanda pada notasi angka disebutnya. Kemudian yang bawahnya itu juga ada kan not-notnya. Nah, itu notasi belok. Kemudian kalau tanda yang menarik itu garis naik, rata, turun, itu disebut garis melodi. Nah, setiap suku kata itu pasti ada tanda naik turunnya nada. Nah, nanti anak-anak pasti merasakan kalau menyanyikan lagu Apuse. Ada nada yang tinggi, ada nada yang rendah. Alhamdulillah ya anak-anak, kita sudah belajar hari ini. Nah, anak-anak tahu enggak? Hari ini kita sudah belajar apa aja? Ya benar, kita sudah belajar tentang pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Kemudian kita sudah belajar tentang pengertian gaya dan macam-macam gaya. Yang terakhir, kita sudah belajar tentang garis melodi di dalam lagu. Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat. Anak-anak jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya, biar kita bisa segera belajar bersama di sekolahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.